di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus melakukan itu. Dan mereka sudah melakukan itu. Kita melihat apa yang menjadi tugas bapak-bapak gereja generasi pertama itu sudah mereka lakukan. Mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan memberitakan Injil di Yerusalem. Pasal 8 mereka pergi ke Samaria. Kemudian pasal 11 dan seterusnya 13 mereka mulai ke Eropa. Pasal 13 Paulus diutus pergi ke Asia Kecil pada waktu itu. Kemudian terus sampai ke Eropa. Dan saudara, itu yang sudah mereka lakukan dari generasi sampai generasi dan terus diestafetkan sampai kepada kita. Dan puji Tuhan karena kesetiaan orang-orang dalam generasi terdahulu yang membawakan berita Injil itu dari negara ke negara dan sampai kepada kita, sehingga kita bisa mendengar berita Injil itu dan kita percaya kepada Yesus. Misi itu sudah sampai kepada kita. Ya, tongkat estafet dari generasi ke generasi dan sekarang ini sampai kepada kita. Dan pastilah kalau sudah sampai kepada kita, kita harus meneruskan berita itu kepada orang lain. Tidak ada cara lain. Ketika tongkat itu diberikan kepada kita, mandat itu diberikan kepada kita nggak bisa diam. Kita harus terus jalan, kita harus terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada gereja, kepada kita. Sehingga nanti anak cucu kita dan siapapun yang mendengar berita Injil akan meneruskannya kepada orang lain dan terus sampai seluruh bangsa. Itu targetnya, seluruh suku bangsa mendapatkan berita Injil. Itu targetnya. Seluruh suku bangsa mendengarkan berita Injil. Batas waktunya adalah Yesus datang kedua kali. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali, berita Injil harus terus disebarkan sampai seluruh telinga, seluruh orang di muka bumi ini mendengar berita Injil. Harus kita lakukan itu kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada generasi kita. Nah, kalau kita berhenti bagaimana? Kalau kita berhenti, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mandatkan kepada kita. Apa yang Tuhan mandatkan kepada kita. Nah, gereja mengemban misi dari Tuhan. Demikian pula TLCC. TLCC mengemban misi dari Tuhan. TLCC punya visi yang bagus yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita berdoa bersama-sama Tuhan. Apa yang kami harus lakukan sebagai gerejamu? Itu yang kita doakan. Sebelum gereja ini dimulai, kita sudah bertekuk lutut dan kita berdoa, Tuhan, kalau kami berkumpul bersama, kalau kami beribadah bersama-sama, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak mau menjadi jemaat Tuhan yang hanya berkumpul, berdoa untuk memuaskan kami saja. Kami mau supaya apa yang Tuhan tanamkan kepada gereja, tujuan Tuhan mendirikan gereja harus kami lakukan. Setelah kita berdoa sampai kepada visi kita, kepada misi kita bahwa gereja TLCC adalah gereja yang mentransformasi dunia melalui pemuridan. Transformasi dunia, targetnya seluruh dunia. Metodenya pemuridan. Karena Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus pergi semua bangsa yang menjadi murid kan. Apakah itu bisa tercapai, saudara? Mungkinkah TLCC ambil peran untuk dapat mentransformasi seluruh dunia? Saya rasa kalau Tuhan menanamkan itu kepada kita, Dia sudah menghitung-hitung kira-kira seperti apa nanti TLCC. Dan Dia percayakan kepada kita, itu bukan target yang mustahil. Itu bukan target yang mustahil. Kita belajar dari gereja yang kecil seperti di Antioquia. Mereka punya visi besar untuk menjangkau Eropa. Tuhan menaruh
beban kepada beberapa pemimpin di situ dan mereka berdoa bersama-sama dan mengajak jemaat mereka berdoa bersama-sama. Akhirnya mereka mengutus 2 orang ini untuk mengabarkan Injil ke Eropa. Itu bukan visi yang mustahil. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, kita bisa melakukan itu. Dan TLCC akan melakukan itu. Saudara dan saya akan melakukan itu. Kita semua akan melakukan itu. Jumlah kita tidak banyak, tapi Tuhan kita besar. Jumlah kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Apa yang kecil kata Tuhan, apa yang tidak dipandang mata oleh Tuhan, bisa mempermalukan dunia ini. Kita bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan itu. Sama seperti kita melihat ketika Petrus dan Yohanes. Mereka orang biasa. Mereka cuma nelayan, tidak berpendidikan. Tapi orang yang tidak berpendidikan itu berkhotbah. 3.000 orang bisa selamat. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kita punya kemampuan. Bukan karena kita hebat. Tetapi karena Tuhan kita besar. Tuhan yang luar biasa itu menyertai kita. Nah, ada tantangan rupanya ketika kita melihat dalam pasal 4 itu Petrus dan Yohanes dipanggil oleh mahkamah agama dan mereka disidang di situ dan mereka diberikan perintah untuk tidak lagi mengajarkan Kristus kepada orang lain, tidak lagi berbicara atas nama Kristus. Dan yang menghakimi Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya power, yang kalau orang lain lihat mereka selalu tunduk kepada mereka. Dan ketika mereka dihadapkan kepada penguasa-penguasa itu, Sanhedrin, seluruh pemimpin agama, dan luar biasa kita sudah mendengar khotbah itu melalui Pastor Alex, bahwa kami harus taat, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mereka menghadapi ancaman. Dan saya ingin mengajak saudara melihat apa yang mereka katakan kepada Sanhedrin, kepada pemimpin agama itu. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Mereka berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kami tidak mungkin tidak ngomong tentang apa yang kami lihat. Pasti kami ngomong. Mengapa? Dan itu Rasul Yohanes sendiri mengatakan ke dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami. Tentang firman itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tidak mungkin kami simpan-simpan untuk diri kami sendiri. Kami mesti cerita. Kami mesti cerita. Dan kita tidak punya pengalaman seperti rasul-rasul itu. Ketika mereka bertatapan muka dengan Yesus pada waktu itu. Mereka meraba, mereka melihat, mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri apa yang Yesus katakan. Kita tidak seperti itu, kita tidak melihat bahwa Yesus ada berhadapan dengan kita. Kita percaya kepada Yesus, walaupun kita tidak melihat Yesus, kita tidak mengalami seperti yang mereka alami. Tapi kita semua punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara punya suatu saat di mana dalam hidup saudara ada cerita ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mengalami berkat Tuhan. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Saudara mengalami penyembuhan Tuhan. Saudara mengalami kuasa Tuhan. Dan itu terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Terlalu besar, nggak mungkin kami tidak cerita. Nggak mungkin. Sama seperti ketika saudara mau menikah, apa ditutup-tutupi? Saya yakin kita mau undang sebanyak mungkin orang. Ayo, bersukacitalah bersama kami. Kami akan memasuki pernikahan kami, mulai keluarga yang baru. Bersukacita bersama kami. Kita undang, kalau bisa undang sebanyak mungkin orang. Kita beritahu kepada mereka hari yang begitu bahagia dalam hidup kita. Kita beritahu kepada mereka.
Kita ingin mereka happy. Kita ingin mereka happy bersama-sama dengan kita. Kita rela bayar makanan yang mahal. Kita rela menggunakan pakaian yang begitu mewah. Kita rela untuk menyewa gedung yang besar. Supaya mereka tahu kami bahagia. Kami happy. Dan kami ingin kau juga happy bersama-sama dengan kami. Engkau bersuka cita bersama-sama dengan kami. Demikian pula pengalaman kita bersama dengan Tuhan terlalu besar untuk bisa kita tutup-tutupi. Terlalu besar untuk kita diamkan. Nggak bisa ditahan. Makanya Petrus, nggak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Nggak mungkin. Kita mesti punya pandangan itu. Nggak mungkin saya berdiam diri dan tidak berkata-kata tentang pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan. Harus cerita. Jadi masalah adalah kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak tahu tentang pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita berada dalam satu pesawat dengan orang lain, kita bertemu dengan orang lain. Kita punya pengalaman sama Tuhan dan kita ingin mestinya kita ceritakan kepada orang itu. Tetapi ketakutan kita membuat kita pura-pura tidak tahu dan kita tidak bercerita. Kita punya tetangga yang harusnya kita ceritakan tentang Tuhan, kita pura-pura tidak tahu. Karena kita tidak mau mengambil resiko. Kita takut untuk mengambil resiko itu. Minggu lalu saya cerita mengenai seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya yang kering itu menjadi seorang yang luar biasa. Pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan Yesus begitu besar. Kita tahu bahwa dia dikucilkan oleh orang-orang di desa Sikar itu. Dia dikucilkan dan orang-orang mungkin akan menyingkirkan dia, tidak mau mendengar apa yang dia katakan. Orang-orang tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi bagi perempuan ini, aku tidak peduli apa kata orang. Aku sudah punya pengalaman dengan Yesus. Dan orang-orang yang membenci aku itu harus tahu Mesias yang aku temui. Itu yang harus menjadi pandangan kita, mindset kita ketika kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Orang lain harus tahu Tuhanku. Orang lain harus mengenal Tuhanku. Supaya mereka juga bisa bersuka cita bersama-sama dengan aku. Ancaman akan selalu ada. Sama seperti Petrus. Mereka diancam oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana respon jemaat ketika mereka menghadapi ancaman itu. Mereka diancam untuk tidak memberitakan Yesus. Kalau mereka memberitakan Yesus, mereka pasti akan ditangkap dan dipenjara kembali. Itu tidak main-main, saudara. Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes dan dia senang, lalu ditangkap Petrus dan Yohanes untuk dapat dipenggal juga. Dan ini ancaman tidak main-main. Saulus menangkap mereka, memenjarakan mereka, menganiaya mereka. Ancaman itu tidak main-main. Tapi apa yang mereka lakukan supaya gereja mereka terus memberitakan Injil, ini yang mereka lakukan. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Setelah Petrus dan Yohanes keluar dari sidang Sanhedrin itu, ini yang mereka lakukan. Sudah dilepas dan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya dan seterusnya. Nah saudara, respon mereka terhadap ancaman itu adalah mereka berdoa supaya penginjilan ini bisa terus terjadi.
penginjilan ini bisa terus berlangsung. Petrus dan Yohanes keluar dari sidang itu. Mereka kembali ke gerejanya, di mana mereka biasa berkumpul, bertemu dengan orang-orang di situ, dan menceritakan pengalaman mereka. Oh, teman-teman, ancaman itu real. Mereka sudah menyatakan keputusan ini kepada kita bahwa gereja tidak boleh lagi memberitakan Injil. Mereka sampaikan itu. Dan reaksi pertama mereka adalah mereka berdoa. Mengapa mereka berdoa? Ini misi utama kami, Tuhan. Engkau memberikan misi ini kepada kami dan tidak mungkin kami tidak melakukan misi itu. Tidak mungkin kami tidak menginjili. Kami harus menginjili. Karena itu kami akan mendoakan penginjilan itu. Kami akan terus meminta kepada Tuhan menyertai kami dalam penginjilan itu. Bagaimana caranya penerapannya bagi kita? Kalau kita lihat nih jemaat mula-mula ketika reaksi mereka terhadap ancaman, terhadap penginjilan. Mereka tidak mengendorkan penginjilan itu. Mereka tidak, oke, kita slow down karena ancaman. Kita PPKM dulu. Kita diam dulu di rumah. Kita diam dulu. Kita nanti dulu mengabarkan Injilnya. Enggak. Mereka berdoa. Tuhan, apa yang kau perintahkan kepada kami sekarang sedang mengalami ancaman. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan bagaimana penerapannya kepada kita sebagai gereja? Yang pertama, saya menantang saudara untuk menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa penginjilan, terhadap penginjilan. Saya yakin kita semua, saudara dan saya, diselamatkan oleh Tuhan. Bukan supaya kita tiap-tiap hari berdoa, berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Itulah yang kita doakan tiap hari, bukan? Kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di tengah pandemi. Tuhan, tolonglah bisnis kami. Tapi berapa banyak di antara kita mendoakan penginjilan itu? Itu core bisnis kita. Itu yang misi yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak menciptakan kita, menyelamatkan kita, supaya kita bisa makan enak. Bukan, makan adalah bagian dari hidup kita. Tapi misi utama kita ketika Tuhan selamatkan kita adalah supaya orang lain bisa mendengarkan berita Injil. Itu yang harus menjadi doa kita secara pribadi. Coba pikirkan saudara, kita melihatlah gereja kita TLCC. Pertumbuhannya seperti apa? Berapa orang yang dibaptiskan? Berapa orang yang percaya kepada Kristus? Doakan itu Tuhan. Pakailah TLCC. Pakai TLCC untuk dapat menyebarkan berita Injil. Pakai juga saya, bukan TLCC itu berarti nanti biarkan Tuhan pakai pemimpin gereja, biar Tuhan pakai siapa saja yang di dalam gereja. Kami semua, mereka tunjukkan nama-nama, sebutkan namanya. Pastor, semua elder, doakan supaya mereka memberitakan Injil. Doakan juga saudara, supaya saudara diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Kesempatan itu selalu ada, tapi saudara coba doakan itu supaya Tuhan hari ini saya akan ketemu dengan orang dan saya akan memberitakan engkau kepada mereka. Injil harus didoakan secara pribadi. Jangan cuma mendoakan kebutuhan saudara. Saudara lihat Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan. Keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Jadi berdoa secara pribadi, adakan waktu khusus untuk itu. Sediakan waktu khusus untuk berdoa. Bukan cuma doa makan, doa mau pergi, doa mau berangkat, doa mau pulang. Bukan cuma itu doa kita. Catat itu, mendoakan pengabaran Injil secara pribadi. Lihat contoh jemaat ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes ayat 23, kisah 4 ayat 23. Pergilah
Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dan ketika mereka mendengar itu, berserulah mereka kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari disebutkan, mereka bersama-sama dengan sehati berdoa kepada Allah. Tadi saya mengatakan bahwa kita akan berdoa secara pribadi. Kali ini saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Ada persekutuan doa, ada jam doa. Ada jam doa di gereja kita. Doanya pakai Zoom. Enggak apa-apa. Toh kalau saudara bisa di kamar berdoa bersama-sama. Cuma memberikan waktu sebentar untuk berdoa bersama-sama. Saudara tidak perlu keluar dari rumah dan pergi ke gereja. Kita berdoa bersama-sama. Memberikan waktu untuk berdoa bersama-sama. Saya kasih contoh saudara. Apa yang terjadi pada gereja mula-mula ini ketika mereka bertekun untuk berdoa bersama-sama. Hasilnya luar biasa bagi gereja itu. Lihat ayat yang pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu, kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, tiap-tiap hari mereka berkumpul dan berdoa. Bersama-sama. Lihat hasilnya dalam ayat 47. Dan mereka disukai semua orang, itu hasil doa. Mereka disukai semua orang karena hasil berdoa bersama-sama. Hasil berdoa bersama-sama. Dan perhatikan ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 disebutkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan tambahkan, Tuhan terus tambahkan, Tuhan terus tambahkan. Mereka disukai semua orang. Itu adalah hasil doa bersama-sama. Saya mengajak saudara, kalau saudara belum aktif di dalam persekutuan doa, sisihkanlah waktu. Mari berdoakan sama-sama supaya gereja kita bisa bertumbuh. Tidak bisa ini doa hanya hasil doa, gereja bertumbuh hasil doa sebagian orang saja. Powerful sekali. Lihat ayat 42, ayat 24 yang kita baca ini. Ketika mereka berdoa, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh sidang Sanhedrin itu kepada Petrus dan Yohanes, mereka berdoa bersama-sama. Ayat 42 disebutkan di situ, berserulah mereka kepada Allah. Hasilnya 43, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara, itu yang harus menjadi DNA kita. TLCC adalah gereja yang berdoa bersama-sama. Kerinduan saya itu 100% orang TLCC berdoa bersama-sama. Datang, ya pulanglah lebih awal. Kalau saudara tidak pulang lebih awal, saya tahu mungkin beberapa di antara saudara sudah ada di rumah ketika persekutuan doa itu dibuat. Dan sengaja dibuat jam 8 karena tahu kita di kota urban. Dan kalau saudara kita minta, ayo kita datang ke gereja, saudara minta ke gereja dan berdoa bersama-sama, itu mungkin lebih susah. Tapi ketika kita melalui Zoom, datanglah hadir. Datang hadir. Nah, saya ingin melihat hasilnya nanti hari Rabu nanti. Ketika berdoa bersama-sama, ada peningkatan 100%, 200% dari apa yang terjadi selama ini. Mungkin, ya saya lihat ada terakhir itu ada 15 device. Ya kalau 15 device mungkinlah 20-25 orang. Tapi kita minta nanti berdoa 40 device yang berdoa.
bersama-sama. Mendoakan. Gereja pasti bertumbuh, saudara. Pasti bertumbuh kalau kita berdoa bersama-sama. Kita pasti bertumbuh. Nanti kita akan buat rencana-rencana ketika misalnya mau mulai ibadah, kita berdoa bersama-sama tanpa terkecuali. Saudara, mestinya ketika sebelum ibadah dimulai pagi-pagi, Tuhan, kami akan beribadah pagi ini. Tolonglah kami supaya berita firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja kami ini didengar oleh banyak orang dan mereka mendengarkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Doa seperti itu yang mesti saudara naikkan tiap pagi sebelum saudara menghadiri ibadah. Saudara, respon pertama adalah ketika mereka menghadapi ancaman, mereka berdoa. TLCC harus menjadi gereja yang berlutut dan berdoa. Kedua, respon mereka terhadap berita Injil adalah terhadap ancaman itu adalah mereka meyakini bahwa pemberitaan Injil tidak bisa digagalkan oleh manusia. Mereka mengutip dalam Mazmur pasal 2 disebutkan di situ, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud bapa kami. Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia." Ngapain mereka membuat rencana yang sebenarnya rencana itu sia-sia? Siapa yang bisa menjadi lawan Allah kita? Mereka meyakini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Lihat kata di situ, Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Biasanya kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan kurios. Tapi kali ini mereka menggunakan kata despotes, artinya Engkau yang berdaulat, Engkau yang memiliki segala sesuatu, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan kepunyaanmu itu tidak berdaulat atas engkau. Engkaulah yang berdaulat atas mereka. Berarti apapun dirancangkan oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia tidak berdaulat dan bisa menggagalkan apa yang telah Tuhan rancangan bagi manusia. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia pemilik seluruh dunia ini. Roma pasal 13 disebutkan, Tuhanlah yang menetapkan pemerintahan. Kalau Tuhan berkenan supaya pemerintahan itu bubar, Tuhan bubarkan. Mereka tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka menganiaya orang-orang yang melaksanakan rancangan itu. Mereka bisa menganiaya kita. Mereka bisa menghukum kita. Mereka bisa saja melarang kita. Tapi Injil tidak bisa dihentikan. Injil tidak bisa dihentikan. Ini yang menjadi keyakinan kita, bahwa misi ini akan berhasil, tidak akan pernah digagalkan oleh manusia, siapapun mereka. Sebesar apapun kuasanya, tidak akan pernah digagalkan. Lihat gini, ayat yang ayat ke-25. Mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Waktu saya melihat ini, saudara, saya mengingat kembali ketika mereka menghakimi Yesus dan menyalibkan Yesus. Dan mereka pikir bahwa, nanti Yesus tidak akan, pasti hilanglah ajaran Yesus. Mereka pikir seperti itu. Ajaran Yesus pasti hilang. Dan setelah Yesus disalibkan, lalu mereka berpikir, dinasihati, nanti kuburnya di dia, yang Yesus itu mengatakan 3 hari dia akan bangkit, dijaga oleh tentara. Setelah dijaga oleh tentara, dan tentara memberi kesaksian pada hari Minggu itu, ada malaikat Tuhan datang ke kubur itu dan batu itu terguling. Mereka memberikan kesaksian kepada penguasa di situ. Mereka beri kesaksian, dan nggak mungkin tentara-tentara ini bohong.
Lalu bagaimana strategi mereka? Mereka mengupah tentara itu untuk memberikan saksi dusta. Di hadapan mereka, berita itu tidak mungkin mereka sangkal. Tapi mereka berusaha untuk dapat menggagalkan rencana itu. Cerita bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya. Sampai saat ini diceritakan itu, cerita itu masih ada. Gosip yang gak benar itu masih ada. Mereka punya rencana itu. Tapi mereka setelah mereka tenang, kok tidak ada berita tentang Yesus berarti aman nih. Ya, sebulan, 2 bulan, kan tenang sekali kan. Ya, tidak ada berita apa-apa nih. Tiba-tiba muncul Petrus berkhotbah. Dan 3.000 orang percaya kepada Yesus. Dan mereka, apalagi kan Yesus sudah dikubur. Sudah gak ada apa-apa lagi. Tapi mereka terkejut. Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Yesus dan tambah banyak. Mereka panggil Petrus. Apalagi nih? Saya pikir sudah berhenti. Kok ada lagi? Dan mereka memberitakan kepada Petrus, jangan beritahu kepada orang lain lagi tentang Yesus. Lalu gereja berdoa dan mereka makin giat. Nggak bisa dihentikan, saudara. Nggak bisa. Saul mencoba menghentikan, tapi nggak bisa. Saul yang mencoba menghentikan malah dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Allah kita. Injil itu sampai ke seluruh dunia dan tidak bisa dihambat oleh siapapun. Tidak bisa dihambat oleh siapapun. Itu visi Tuhan, bukan visi manusia. Manusia tidak bisa menghambat visinya Tuhan. Yang kedua, mereka meyakini apa yang menjadi rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Saudara harus yakin itu. Yang mereka lakukan hanyalah bisa menganiaya kita, menampar muka kita, memenjarakan kita. Tapi Injil tidak bisa dihentikan. Nggak bisa dihentikan. Kita harus berdoa untuk itu. Kita harus berdoa untuk itu. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Lihat ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Seharusnya saudara kalau ada ancaman, kita berdoa, Tuhan hilangkan ancaman itu. Permudahkan kami untuk dapat memberitakan Injil. Aku mohon Tuhan ketika aku pergi memberitakan Injil, aku ketemu dengan orang-orang tersebut dan mereka mudah untuk percaya. Mudah-mudahanlah begini Tuhan, nanti aku ketemu hari ini ketemu orang dan seperti Petrus, 3.000 orang Tuhan hari ini ketemu orang mudah sekali dan tidak ada halangan. Mereka tidak mendoakan itu. Mereka mendoakan untuk keberanian memberitakan Injil. Kedua, mereka mendoakan supaya diberikan kuasa untuk memberitakan Injil itu. Kenapa mereka memohon keberanian? Pertama, saudara, kita harus tahu bahwa ancaman itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Sampai Kristus datang kedua kali akan ada banyak orang yang menolak Tuhan. Akan banyak orang menolak Tuhan. Bahkan ketika mereka mengutip Mazmur pasal 2 ini, mereka meyakini ancaman itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sekarang sudah kualami. Mereka tidak mendoakan ancaman itu hilang. Nanti saudara, kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 12, saudara akan menemukan seorang raja yang bernama Herodes membunuh Yakobus, Rasul Yakobus dibunuh dengan pedang. Itu luar biasa dan saudara membaca kisahnya seolah-olah kita bangga, kita senang sekali. Ini Herodes jahat, dia mulai menganiaya jemaat, dia membunuh Yakobus dan setelah akhirnya dia
berpidato di hadapan oleh banyak orang, malaikat Tuhan menampar dia. Rasanya rasain tuh, syukurin. Biar lain-lain percaya merasakan akibat karena ada orang-orang yang menghina Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Rasa-rasanya kita, Tuhan berikan kepada mereka pelajaran yang keras. Seolah-olah kita senang sekali dengan itu. Tapi jemaat mula-mula tidak mendoakan Herodes ditampar. Mereka tidak mendoakan itu. Tuhan sendiri yang memberikan pelajaran kepada itu urusan Tuhan. Dia tidak mendoakan supaya Herodes dihukum. Enggak. Urusan kita adalah urusan memberitakan firman Tuhan dan memberitakan itu dengan berani. Itu yang harus kita doakan. Ancaman tidak akan pernah hilang. Dan itu pasti mereka sadar itu. Ancaman tidak akan pernah hilang. Akan ada dari generasi ke generasi orang yang tidak suka dengan firman Tuhan. Orang yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Orang yang tidak suka. Tapi mereka makin mengancam kami. Tetapi Tuhan makin beri kami keberanian. Makin diancam kami, biarlah kami makin berani. Itu yang mereka doakan. Seharusnya itu yang menjadi doa kita, bahwa kita makin berani bercerita tentang Tuhan. Kenapa mereka tidak mendoakan supaya orang-orang itu dihukum? Karena menghambat mereka, karena menganiaya mereka. Balaslah Tuhan, darahku tertumpah, aku dianiaya. Masa Tuhan berdiam diri saja? Mereka tidak seperti itu. Karena mereka mengasihi orang-orang yang menganiaya Tuhan. Kasih agape. Kasih yang muncul dalam diri kita. Ada banyak sekali pengalaman dalam hidup kita. Kita mendengar berita orang-orang yang membenci Tuhan. Tapi kita tahu ada pengalaman di dalam Alkitab. Justru orang-orang yang membenci Tuhan itu, kita doakan supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saul salah satu contohnya. Dia bertobat dan percaya kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Daripada kita mendoakan supaya mereka dianiaya, dibalas oleh Tuhan, lebih baik kita mendoakan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan menggunakan berbagai macam cara supaya mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah mohon keberanian itu. Berdoalah mohon supaya saudara bisa mendapatkan jiwa-jiwa baru. Pasanglah target berapa jiwa yang bisa saudara selamatkan untuk Tuhan. Buat itu, saudara. Misi harus dijalankan. Misi yang Tuhan berikan kepada kita harus dijalankan. Kita harus lakukan itu. Caranya bagaimana? Saudara di rumah, saudara berdoa secara pribadi. Mohon supaya Tuhan memberikan saudara keberanian dan memberikan saudara kesempatan untuk memberitakan Injil. Tolong Tuhan, makin banyak orang lain yang diselamatkan. Kedua, hadirlah dalam persekutuan doa bersama-sama. Hadir saudara. Itu akan menguatkan kita sama-sama dalam penginjilan. Dan kita akan lihat hasilnya nanti. Ya. Kita akan lihat hasilnya. Tapi sebelum hasil itu dicapai, mari kita bekerja dulu, kita berdoa terlebih dahulu. Saya menantang ini menjadi bagian dalam hidup saudara hari demi hari. Sediakan waktu untuk berdoa bagi pemberitaan Injil. Sediakan waktu untuk berdoa bersama-sama bagi pemberitaan Injil di gereja. Mari kita berdoa bersama-sama.